Materi ini materi yang sangat baik dibuat oleh oleh dua orang ya. Ya, selamat mengikuti. Ya, selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ya kita akan sama-sama memulai ya untuk buku ini. Siap. Ya, kita akan mulai sama-sama membahas buku yang akan kita bahas sama-sama, buku yang sangat menarik. Nah, kalau Bapak Ibu pernah tahu, saya itu pernah membagikan tentang batasan-batasan ya. Batasan-batasan itu benar-benar eh, batasan-batasan itu buku yang pertama gitu ya, buku yang menjadi dasar. Nah, di sini kita akan bahas batas-batas dalam perkawinan gitu ya. Memang kita kadang lebih ngomong pernikahan ya, tetapi buku ini pernikahan. Ya, oke kita akan melihatnya. Nah, ini adalah dua pengarang penulis buku ini ya, yaitu Henry Cloud, Dr. Henry Cloud dan Dr. John Townsend ya. Mereka adalah penceramah yang populer ya, populer psikolog yang mempunyai izin praktek. Bersama-sama mereka menjadi pengisi acara New Life Live Live gitu ya. Suatu program radio yang disiarkan secara nasional, pendiri bersama dari Cloud Townsend in in ya, Incorporate ya. Dan keduanya lulus dan mendapatkan gelar doktor psikologi klinik dari Rosemead Graduate School of Psychology dan mempunyai praktek pribadi di Newport Beach, California. Bersama-sama mereka menulis buku Boundaries, yaitu batasan-batasan. Demam faktor, dulu pernah saya bahas ya. Demam faktor itu faktor ibu. Boundaries with kids, dan lain-lain ya. Kalau boundaries with marriage itu yang kita bahas. Boundaries with kids ya. Dan juga mereka berdua karena sering menulis buku itu boleh dikatakan laris gitu ya. Terlaris mereka mendapat Gold Medallion Award ya. Dr. Cloud menulis buku lainnya yaitu Changes Did Heal, yaitu pernah juga dibahas oleh Pak Daniel ya. Dan juga Dr. Thompson menulis buku Hiding from Love. Mari kita akan lihat bahasannya ya sama-sama. Oke. Hmm, ini apa? Bentar ya, ini soalnya. Hmm, ya, bentar ya. Ini soalnya ada masalah. Sebentar. Benar Bapak Ibu, ini menekan yang sebentar. Ya, oke, oke. Ya, nah pada dasarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkawinan itu adalah salah satu anugerah dari Allah. Saya yakin percaya kita semua juga apa ya, mengakui akan hal ini. Ya, hilang lagi. Oke. Ya, maaf, maaf. Ini ada something. Ya, kita balik dulu ke arah ya. Ya, pada dasarnya pernikahan adalah atau perkawinan adalah salah satu anugerah Allah yang terbesar dalam kehidupan manusia. Nah, perkawinan itu pertama-tama dan terutama adalah mengenai kasih, ya, mengenai kasih. Hal yang lain lagi adalah adanya kebebasan dan tanggung jawab. Nah, untuk menyeimbangkan kasih ini dengan menciptakan lingkungan dan kebebasan uh, dan yang bertanggung jawab. Nah, batas-batas itu memajukan kasih dengan melindungi pribadi-pribadi. Nah, di sini salah satunya yaitu kita perlu belajar
mengatakan kata tidak menjadi kata yang baik dalam pernikahan. Nah, ini sebentar ya. Oke. Nah, arti yang paling mendasar dari batasan ya. Yang pertama adalah garis atau batas kepemilikan. Kalau di sini gambarkan seperti pagar ya. Pagar yang membedakan rumah saya dengan tetangga saya itu ada baris pagarnya, batasnya. Menunjukkan kalau batas yang di sini itu milik saya. Sedangkan yang di sana bukan batas saya, itu adalah milik tetangga, gitu ya. Nah, batasan ini juga diperlukan untuk kita sama-sama mengerti sampai di mana kepemilikan kita dan kepemilikan orang lain. Nah, batasan ini sebenarnya bukan alat untuk mengubah pasangan, melainkan cara untuk melatih pengendalian diri, tanggung jawab, dan kebebasan individu. Nah, kalau kita melihat nanti dari berbagai kasus, menunjukkan bahwa bagaimana kurangnya batasan dapat menyebabkan ketidakseimbangan emosional dan hilangnya keintiman. Itu bagi pasangan ya. Sebaliknya, penerapan di prinsip seperti hukum tabur tuai dan kejujuran dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Lah, fokus utamanya adalah transformasi karakter diri sendiri demi terciptanya keharmonisan bersama pasangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan begini ya. Kalau kita melihat dari apa sih maksudnya batasan? Batasan tuh begini, apa yang menjadi wewenangku, apa yang menjadi kuasaku, apa yang menjadi kendaliku ada di dalam lingkungan sendiri. Misalnya begini, eh orang lain merasa sedih, ya, itu sebenarnya kita tidak bertanggung jawab terhadap perasaan orang itu, gitu ya. Nah, itu kita perlu mengerti ini batasan. Kemudian saya ingin misalnya besok saya mau pergi jalan-jalan ke mall, misalnya begitu. Nah, itu batasan yang saya buat dari diri saya. Nah, tetangga itu nggak boleh ngomong, oh kamu nggak boleh pergi ke mall untuk besok. Nah, kepentingannya apa? Nah, itulah yang boleh dikatakan batasannya. Di mana wilayah saya, di mana wilayah dia. Nah, tentunya kita perlu menghargai batasan yang ada. Kalau misalnya saya mau pergi besok ke mall, kalau bukan ada masalah yang benar-benar urgen, orang lain tidak bisa menentukan batasan itu. Tidak bisa melarang, tidak bisa ini ya. Karena mereka bukan saya gitu loh. Tapi bukan berarti kita tidak bisa dapat masukan, bukan. Tapi ini lebih ke sifatnya, saya tahu saya batasnya di sini, ini orang lain begini. Misalnya, kamu nggak boleh melakukan A, gitu ya. Nah, karena dia ingin menguasai, mengendalikan, nah itu biasanya seperti orang gitu, kamu nggak boleh melakukan ini. Kalau nggak aku yang ngasih izin, kamu nggak boleh melakukan ini. Nah, itu sudah melewati batasan, gitu ya. Nah, ini bahaya sekali karena sudah seperti kayak gitu, akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan. Mengapa? Karena batasan itu tidak dihargai. Ketidakseimbangan emosional, jadi akhirnya yang terjadi adalah wanita atau istri akan merasa tertekan. Mengapa? Karena suaminya terus ngatur, saya harus begini, kamu nggak boleh pergi mana, nggak boleh ini, nggak boleh itu, melakukan apa, gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih jelas secara detail selanjutnya, gitu ya. Oke, sebentar. Saya ini, ya, selanjutnya. Oke, ini ada kesalahan juga. Bentar. Oh, maaf, ini ada something. Maaf, ini bisa lompat begitu. Sebentar. Oke, ini ada something. Oh, ternyata ada yang hilang. Maaf, bentar. Hmm. Ya, kita akan langsung dulu aja di sini supaya kita langsung nanti untuk halaman sebelumnya nanti saya akan bahas lagi gitu ya. Ada 10 hukum batasan. Di sini disebutkan ada hukum menabur dan menuai.
Nah, ini satu hal yang perlu penting diperhatikan ya. Ada 10 hukum batasan ini hukum menabur dan menuai. Nah, tindakan kita itu mempunyai konsekuensi. Ya, konsekuensi ini akan mendewasakan seseorang. Nah, begini ya. Nah, kalau misalnya hukum tabur dan tuai itu boleh dikatakan begini. Perlakuan buruk orang lain ketika dia melakukan sesuatu, sekali lagi, itu akan mengandung konsekuensi. Dikatakan ada seseorang yang begitu egois ya, begitu suka marah dan mengendalikan orang lain, akhirnya itu yang dia tabur di dalam kehidupannya. Akhirnya yang terjadi pada saat kemudian hari, yang terjadi adalah orang tersebut itu akhirnya mengalami kesepian dan terisolasi. Ya, nah untuk kala seperti itu yang terjadi. Kalaupun itu pasangan kita, yang perlu kita lakukan, ya kita tahu bahwa itu pasti ada konsekuensi. Seperti kita bisa memberitahu kepada dia gitu loh. Jangan kamu melakukan itu. Nanti kamu tuh akibatnya akan jadi gini loh. Ya, misalnya ada seseorang yang tadi dikatakan, mungkin dari temannya bisa mengatakan, kamu jangan melakukan itu. Karena kamu masih ada konsekuensinya. Nah, contohnya seperti begini, kita mengatakan mungkin minta maaf sebelumnya kalau ada seseorang yang suka ini ya, mungkin terlibat dalam narkoba. Nah, kita mungkin tahu bahwa itu tidak benar. Orang itu sebenarnya itu ngerti bahwa itu tidak benar. Dan akhirnya itu menyinggung mempunyai konsekuensi tersendiri ketika dia terus terlibat di dalam narkoba. Yang terjadi adalah bisa ditangkap polisi, ketergantungan, adiksi, dan sebagainya. Nah, kadang konsekuensi-konsekuensi yang ada itu diberikan sebagai seseorang itu boleh mendewasakan seseorang supaya dia menyadari, iya ya, kalau saya melakukan ini berarti saya begini, saya belajar untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah ya, ini 10 hukum batasan. Nah ini putusannya dia yang melakukan, bukan batasan yang ngomong gitu ya. Yang kedua hukum tanggung jawab. Lah kita ini bertanggung jawab satu kepada yang lain tetapi tidak untuk yang lain ya. Ini kalau kita melihat di dalam Galatia 6 ayat 2 dan 5 itu memakai kata beban. Ya, Galatia 6 ayat 2 itu menandakan sebuah batu besar yang seperti mematahkan punggung. Nah, kita akan lihat sama-sama Galatia 6 pasal yang kedua. Pasal 6 ayat yang kedua. Bentar ya, kita akan sama-sama lihat Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini dikatakan bertolong-tolonganlah. Menanggung bebannya apa? Seperti ada yang batu besar yang mematahkan punggung. Misalnya apa? Seperti mengalami krisis, krisis bisa keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Lah Galatia 5, pasal 6 ayat 5 juga mengatakan hal yang sama tentang beban, di mana dikatakan bahwa sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi Galatia 6 pasal 5 pasal 6 ayat 5 ini menunjukkan kewajiban kita sehari-hari dalam hidup ini. Maksudnya adalah apa? Suami istri dapat saling bantu di dalam setiap beban-beban yang ada. Namun sekali lagi pada akhirnya mereka masing-masing harus memikul tanggung jawab sendiri-sendiri. Misalnya, kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap perasaan kita, sikap pasangan kita. Ya, kita tidak bertanggung jawab, maaf, terhadap sikap perasaan pasangan kita atau orang lain. Nah, itu kemudian bagaimana dia solusi memecahkan masalah. Cuman kita bisa bersama-sama memikul ya, tapi sekali lagi risiko atau tanggung jawab diberikan kepada yang bersangkutan. Kemudian hukum kuasa. Hukum kuasa ini mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 23 itu menunjuk secara khusus tentang pengendalian diri ya. Kita punya kuasa atas hal-hal tertentu, kita tidak berkuasa untuk hal-hal lain, termasuk mengubah orang. Jadi yang perlu kita kendalikan diri kita. Salah satu buah roh, pengendalian diri. Ya.
Ya, kita tidak berkuasa untuk mengubah orang lain. Ya, ini satu hal. Galatia 6 ayat 20 Galatia 5 ayat 23 mengatakan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, ini dikatakan di sini penguasaan terhadap diri sendiri, bukan penguasaan orang lain gitu ya, bukan penguasaan orang. Termasuk juga mengubah orang. Kita tidak punya kuasa sekali lagi untuk memaksa pasangan kita hanya karena kita ini ya, mungkin lebih dari segalanya, mungkin lebih lebih maaf lebih superior superior dari pasangan kita misalnya. Kita tidak punya kuasa memaksa mereka untuk menjadi pribadi yang kita inginkan ya. Nah, termasuk juga kuasa untuk mengubah dia. Karena yang bisa mengubah itu dirinya sendiri, bukan kita. Ya. Selanjutnya, hukum menghormati. Nah, ketika dikatakan jika kita ingin agar orang lain menghormati pasangan batas-batas kita perlu menghormati batas-batas mereka, ya. Nah, ini satu hal yang penting. Ketika pada pasangan kita ingin batas-batas kita dihormati, ya, dan kemudian bisa tanyakan kepada pasangan, apakah ia merasa batas-batasnya sempat tidak dihormati oleh kita, dan juga bisa mengatakan, aku mau kok menghargai kamu. Nah, kamu juga bisa bebas. Kalau misalnya tidak nyaman, silakan untuk mengatakan tidak apa-apa, ya, tidak harus ya. Nah, dengan kita menghargai batasan, menghormati pasangan, terutama ya, dalam memberikan masukan, dalam memberikan opini, dalam memberikan banyak hal, gitu ya. Kita bisa menanyakan apa kurang lebih yang mungkin batasanmu sudah saya langgar. Bisa menanyakan, mengatakan kepada pasangan juga. Aku mau coba komunikasikan dengan saya. Apa yang kamu perlukan, misalnya gitu ya. Selanjutnya, hukum motivasi. Ya, hukum motivasi kita harus kita harus bebas mengatakan tidak sebelum kita dapat mengatakan iya dengan sepenuh hati. Nah, ini ya, menarik sekali. Kita itu perlu dan bisa menentukan pilihan kita sendiri berdasarkan nilai-nilai kita, bukan rasa takut. Ini hal yang penting. Kadang kita itu sungkan ya, nggak enak ya kalau nggak ngomong tidak. Lebih baik kan ngomong iya gitu ya. Nah, padahal kita ini bisa menentukan diri kita sendiri ya. Saat kita sudah perlu untuk apa ya, istilahnya perlu menyadari bahwa kita ini bebas, tidak diatur oleh orang lain ya, bebas untuk mengatakan tidak. Kita pun bebas mengatakan, ada orang mengatakan begini, jika orang bisa bebas untuk mengatakan tidak, berarti dia juga bisa bebas mengatakan iya. Menarik sekali ya kata-kata di sini ya. Jadi sekali lagi, yang membuat kita itu bisa berkata tidak atau iya, itu diri kita ya. Ini membantu kita sekali lagi untuk menghilangkan rasa takut yang ada dalam diri kita. Oke, selanjutnya, nah kita akan lihat sama-sama. Ya, sebentar ya. Ini Pak. Selanjutnya hukum evaluasi. Nah, kita perlu mengevaluasi rasa sakit yang disebabkan oleh batas-batas kita. Apa maksudnya? Nah, di sini secara langsung dikatakan, kita itu perlunya untuk melakukan evaluasi. Kalau kita tahu bahwa apa yang dilakukan pasangan kita mungkin tidak seperti yang kita inginkan atau tidak ideal dan itu misalnya melanggar kebenaran misalnya, kita harus ngomong kepada pasangan kita.
perlu menghadapi pasangan, beri dia masukan. Mungkin bisa peringatan. Nanti kamu akan mengalami ini seperti tadi dikatakan ya. Jadi jangan takut. Merasa sekali lagi tidak enak. Takut untuk nanti menyebabkan rasa sakit hati. Begitu ya. Nah sekali lagi di sini jangan takut. Karena kadang-kadang bisa jadi itu kesempatan untuk kita boleh bertumbuh. Selanjutnya, kadang itu diperlukan rasa sakit. Ya, kadang ada maksudnya gini, tidak selalu kita ketika kita mengatakan kepada pasangan kita untuk hati-hati loh ya, kamu jangan melakukan ini. Itu hanya kita yang ngomong. Sekali lagi yang memutuskan tetap pasangan. Kadang itu rasa sakit yang disebabkan karena kita menentukan batas itu memberikan dikatakan menjadi teman terbaik ya yang pernah ada di dalam hubungan pernikahan. Nah, ini satu hal yang harus penting sekali. Jadi, kadang ada kalanya kita perlu mengevaluasi. Kenapa kalau saya menentukan batasan A, kamu tidak boleh melanggar. Misalnya kita ngomong kepada pasangan. Oh, belum tentu semua diterima dengan baik. Nah, perlu terus di cross check, diulang, di cross check. Kemudian selanjutnya hukum bertindak proaktif, bukan reaktif ya, lain proaktif. Proaktif ini lebih mendahului, berjaga-jaga dulu, belajar untuk antisipasi. Nah, itu yang dikatakan. Kita mengambil tindakan untuk memecahkan masalah berdasarkan nilai keinginan dan kebutuhan kita. Nah, dalam menyelesaikan masalah, sekali lagi, kita tidak berusaha pamer. Oh, aku nih yang oke, gitu ya. Tapi yang penting di sini, kasih itu harus menjadi dasar bagi pasangan. Adanya kebebasan dan realitas dalam hubungan yang ada. Nah, perlunya kita menetapkan antara batas-batas proaktif yang sengaja dibangun oleh rasa kasih dan berdasarkan nilai-nilai diri kita. Jadi ini kita perlu hati-hati. Biasanya kita perlu belajar untuk mengantisipasi apa yang terjadi. Ambil tindakan. Mungkin bisa dilakukan A atau B atau C gitu ya. Supaya tidak berefek kepada yang negatif. Selanjutnya, hukum kecemburuan. Kita tidak pernah mendapat apa yang kita inginkan. Jika kita fokus perhatian kita di luar batas kita kepada apa yang dimiliki. Nah, cemburu itu biasanya berdasar kepada rasa tidak puas. Misalnya saya mempunyai miliki A, tetapi orang lain B. Saya pingin seperti yang dia. Nah, ini ada kecemburuan yang ada. Nih hati-hati ya. Kalau seseorang sudah merasa tidak puas, bahaya sekali gitu ya. Nah, kecemburuan ini menjadi rintangan yang paling kuat. Dikatakan terhadap usaha untuk menetapkan batas dalam perkawinan. Ya, merasa tidak puas dengan keadaan diri. Kemudian perlunya hal ini untuk melihat hal-hal yang baik daripada kita membandingkan melihat orang lain yang kita tidak punya, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dan kita miliki. Ya, oleh karena itu pikirkan memang ya kecemburuan itu dan mengakui masalah kita. Mengakui kalau memang saya ini mengalami hal-hal itu ya, mengalami kecemburuan. Katakan, mungkin apa masalah kita yang membuat saya merasa cemburu, gitu ya. Selanjutnya hukum kegiatan. Kita perlu mengambil inisiatif untuk menetapkan pembatasan daripada bersikap pasif. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berarti perlunya untuk mengambil inisiatif ya. Ini merupakan menambah kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Mungkin kita melakukan kesalahan, kita perlu ada batasan yang jelas. Nah, karena jangan bersikap pasif, perlunya kita ambil inisiatif ya untuk menetapkan apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak. Kalau pasif itu berarti lebih tidak mau ambil risiko. Nah, biasanya ini yang terjadi. Ketika seseorang merasa tidak enak hati, kenapa kok misalnya begini? Jadi kemungkinan bisa terjadi berulang kali, misalnya seseorang gitu ya, suka meminjamkan buku kepada orang lain. Nah, orang lain ini kadang tanda petik lupa atau bagaimana tidak pernah memberikan, maksudnya tidak pernah mengembalikan bukunya. Yang terjadi orang yang punya buku ini merasa begini, waduh, ini kok berkali-kali orangnya tidak menghargai ya milik saya, padahal dia pinjam.
Akhirnya yang dilakukan adalah dia mengatakan, dia memberikan batasan bahwa, nah kalau saya begini terus ini buku saya habis semua gitu pinjam gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah saya enggak untuk kali ini saya mungkin berikan batasan waktu. Kalau orang mau pinjam itu pinjamnya memang butuh sekali atau bagaimana. Jadi dibatasi, kamu mau pinjam berapa lama? Itu ya. Nah, ini sudah dia memberikan batasan. Nah, itu penting sekali kayak gitu. Daripada mungkin bersikap pasif lah. Kalau pasif diem aja, sungkan, nggak enak ngomong kayak gitu. Akhirnya yang terjadi ya karena dia nggak mau ambil risiko. Mungkin gara-gara dia menetapkan batasan itu yang terjadi adalah orang akhirnya berpikir negatif kepada orang yang punya buku ini dan berkata, aduh orang itu pelit sekali, aduh kenapa begini, kenapa gitu. Nah, biasanya orang yang pasif bahkan aduh wis tidak apa-apa dah tidak apa-apa mungkin hilang ya tidak apa-apa gitu. Jadi lebih istilahnya dia nggak berani untuk ambil risiko kalau dia menentukan batasan. Selanjutnya hukum pemaparan. Kita perlu mengkomunikasikan batas kita kepada satu kepada yang lain. Jalan terbalik menuju pemulihan dan pertumbuhan kepada hubungan suami istri. Nah, perlu dikomunikasikan. Kadang tuh istilahnya kadang itu pasangan itu seperti tanda petik ya. Apa istilahnya apa ya? Dia tuh kayak sok tahu gitu loh. Kalau pasangannya nggak apa-apa. Misalnya begini. Ada satu misalnya ada orang. Orang ini diberi hadiah makanan gitu. Tapi karena orang yang tidak bersangkutan itu tidak ada di tempat, tidak ada di rumah, kemudian pasangannya membuka itu ya, membuka ini apa? Membuka kue itu kemudian memakannya gitu ya. Nah, dalam hal ini mungkin disepakati antara pasangan suami istri kalau ada kejadian gitu boleh enggak aku mengambil makanan ini. Nah, misalnya gitu ya, perlu dikomunikasikan. Nah, kalau misalnya pasangan seseorang, misalnya suami atau istri, menetapkan batasan, kalau itu misalnya bukan milik kamu, ya jangan kamu buka dulu. Biar orang yang apa ditujukan kepada orang tersebut yang bisa menentukan dia yang punya wewenang karena itu untuk dia. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Jangan sampai itu yang akhirnya membuat perdebatan, barang perselisihan, pertengkaran. Nggak berhenti-berhenti karena itu. Jadi perlu ditetapkan, dikomunikasikan. Iya, memang saya itu nggak suka kalau kayak gini. Nah, kalau sudah dipaparkan, dengan setidaknya pasangan akan lebih menghargai dan ketika mungkin kejadian itu berulang misalnya ada orang kirim kue gitu berkat Tuhan kepada istrinya istrinya ndak ada loh suaminya menghargai oh ya batasan istri bahwa tidak buka dulu tidak makan dulu menunggu itu ya istrinya karena itu kan kue untuk istrinya ditujukan kepada siapa nah itu ya jadi hal-hal itu perlu dikomunikasikan supaya lebih enak ke depannya ya. Nah, perlunya kita membangun batasan pada diri sendiri, ya. Pernikahan itu tidak akan berubah sebelum kita mengeluarkan balok dari mata kita sendiri. Maksudnya apa? Ini satu hal yang perlu disadari. Mengapa? Karena ini menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang tidak sempurna, punya kesalahan, ya. Harus itu. Coba kita refleksi dulu ke dalam diri kita, mengeluarkan balok dalam diri kita itu apa yang sebenarnya saya bukan mungkin pernah lakukan. Nah, di sini ada wilayah saya dan wilayah orang lain. Itu yang Anda itu dimaksudkan pasangan. Yang harus saya kendalikan adalah kecenderungan untuk mengontrol pasangan. Ini satu hal yang lain ya. Mengontrol pasangan. Oh, pasangan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh begini. Itu satu kecenderungan yang harus dikendalikan. Yang kedua, penyangkalan terhadap masalah diri sendiri. Oh, aku oke kok. Nggak masalah kok aku. Gitu ya menyangkal bahwa mungkin dirinya mengalami satu masalah. Nah, itu perlu kita kendalikan. Mungkin kita kadang emosional dan sebagainya, perlu disadari dulu. Ya, itu perlu dikendalikan. Termasuk kecenderungan untuk menarik diri secara emosional. Nah, kadang itu dalam kondisi-kondisi tertentu, orang itu gampang untuk istilahnya, karena istilahnya aku ini yang punya wewenang. Ya wis, aku sudahlah. Saya perlu mengendalikan kadang itu saya itu nggak mau turut campur di dalam segala masalah pasangan. Termasuk yang harus saya kendalikan adalah menghakimi dan mengkritik, mengendalikan. Ini bahaya sekali.
Nah, yang perlu kita kendalikan itu diri kita, bukan orang lain gitu loh. Hati-hati dengan hal itu. Yang perlu kendalikan kita dulu. Bagaimana kita beres enggak kesimpulannya dari sini ya. Jangan hakimi orang lain dulu. Jangan ini kondisiku nih loh. Sebenarnya itu bagaimana? Apa yang perlu diperbaiki dulu? Refleksi ke dalam diri. Apa yang saya alami? Nah, sebelum kita tanda petik ya, melihat ke dalam kehidupan orang lain, kesalahan orang lain termasuk pasangan. Ya, yang harus saya hentikan terhadap pasangan yaitu memainkan peran sebagai Tuhan, yaitu berusaha mengubah karakter pasangan ini hati-hati sekali. Kadang seseorang merasa itu bukan mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi menjadi peran sebagai hamba Tuhan, sebagai Tuhan. Tuhan sebagai penentu segalanya. Jadi harus ngatur. Kalau nggak ngatur, kendalikan suami mungkin atau istri saya di luar batas, padahal tidak juga, gitu ya. Yang kedua yaitu yang harus dihentikan yaitu melindungi pasangan dari konsekuensi kemalasannya, codependence. Ya harus dihentikan ya. Istilahnya kadang itu pasangan itu istilah supaya gitu ya. Kita lindungi supaya jangan sampai dia ada sesuatu yang dialami gitu ya, codependent, ketergantungan. Ini yang harus kita hentikan. Satu hal yang menarik sekali ya diceritakan di dalam hal ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat ada 6 pondasi di dalam pernikahan. Nah, kita akan mendapatkan apa yang kita toleransi. Yang pertama, yaitu kasih ke cinta Tuhan, ya, atau kasih kepada Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam Markus 12 ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, gitu ya, dan sebagainya. Ini harus menjadi yang utama. Karena ini adalah prinsip pengarah hidup di dalam pernikahan kita, gitu ya. Nah, ini kita harus menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan, ya. Tunduk pada otoritas yang lebih tinggi daripada ego kita sendiri, ya. Mengasihi Allah itu harus menjadi nomor pertama, yaitu karena Ia sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, itu ya satu hal. Di dalam pernikahan kita, ingat yang pertama adalah harus mengasihi Allah, mengasihi Tuhan di dalam hidup. Yang kedua yaitu mencintai pasangan dengan kasih agape. Menginginkan yang terbaik bagi pasangan meski ia belum menyadarinya. Nah, kalau kita melihat banyak macam-macam kasih ya, kasih atau cinta. Ada yang filia, itu persaudara, persahabatan, persaudaraan itu saudara itu storge. Kemudian apa? Eros, cinta kasih. Katakan cinta nafsu gitu ya. Ya, kemudian dikatakan bahwa agape ini kasih yang tertinggi. Kalau eros tuh jika kamu ini maka kamu ini, kamu akan saya perlakukan ini jika maka. Tetapi kalau agape kasih walaupun. Jadi kita tidak menunggu dulu untuk pasangan itu berubah dulu baru kita mengasihi dia. Tetapi dalam kondisi kelemahannya, kekurangannya, kita tetap menerima mengasihi dia apa adanya. Ya. Seperti kasih agape boleh dikatakan Kristus ya. Kristus itu mengasihi kita itu ketika kita masih berdosa. Itu satu hal yang penting ya. Mengasihi pasangan. Tidak hanya dengan perkataan mungkin, ada tindakan yang dilakukan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan tanpa iman itu tanpa perbuatan itu mati. Nah, itu ya dikatakan ya. Nah, gambaran kasih ini menjadi dasar pernikahan. Kasih walaupun seperti Allah udah mati mengasihi kita, mau menebus kita, memberikan keselamatan pada kita ketika kita masih dalam berdosa. Tidak nunggu kita dulu suci dan sebagainya. Di dalam segala kelemahan kita, Allah mau tetap memberikan keselamatan. Penebusan itu tidak menunggu kita baik dulu. Tidak. Demikian juga kasih yang sudah kita terima dari Allah, kasih agape itu pula yang perlu kita berikan, kita lakukan kepada pasangan kita. Supaya kita bisa menerapkan yang namanya kasih Allah itu. Inilah yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat gambaran ini, yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama, yaitu termasuk pasangan kita, gitu ya. Ini menjadi
kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan. Satu hal yang luar biasa ya, hukum yang terutama gitu ya. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Yang ketiga selanjutnya nilai pernikahan yaitu kejujuran ya. Kepalsuan dan kebohongan itu mematikan keintiman seketika. Nah, kalau kita melihat Tuhan sendiri mengutamakan yang namanya kejujuran ya. Tuhan tidak ingin kita mengucapkan salah satu hukum Taurat ya, dikata jangan mengucapkan saksi dusta. Istilahnya apa? Tidak menipu, tidak berbohong. Ya, di, Tuhan ingin di dalam pernikahan pasangan kita dengan suami atau istri, pasangan di dalam pernikahan itu punya yang namanya kejujuran total, tidak separuh-paruh gitu ya. Caranya kita melakukan bisa gini, tahu diri dan mengatakan yang namanya kebenaran kepada pasangan ya. Dengan apa? Saling menjaga, masing-masing tetap jujur gitu. Apapun yang terjadi ya gitu ya. Selanjutnya, punya kebebasan untuk bertanya. Kenapa sih? Ayo jujur sama saya. Kenapa kamu kok marah-marah? Kenapa sebabnya? Nah, itu ya perlu dikatakan misalnya. Memikul tanggung jawab saat tidak jujur. Ini penting sekali. Kadang ada kalanya suami atau istri yang tidak jujur. Ya perlu terima konsekuensi. Kalau mungkin misalnya karena anak-anak melihat tidak dapat teladan, anak-anak akhirnya yang terjadi adalah apa? Ya itu, ya. Akhirnya yang terjadi kita harus pikul tanggung jawab. Ya, mama dulu nggak jujur kok, mengapa saya harus jujur? Misalnya anaknya mengatakan demikian gitu ya. Tidak bisa memberikan teladan. Ini satu hal yang penting itu. Oleh karena itu, kita perlu menunjukkan yang namanya itu keberadaan diri kita apa adanya, ya. Keberadaan kita apa adanya. Jangan menjadi pasangan yang tidak jujur. Ini baik sekali. Ini menjadi dasar fondasi dalam pernikahan juga yang perlu dipentingkan. Banyak pernikahan itu tidak bertahan lama atau mengalami perceraian hanya karena kemungkinan satu orang tidak jujur. Bisa jadi misalnya yang perempuan atau laki punya masa lalu yang negatif, tetapi karena mungkin ada seseorang yang mau mencintai dia, takut tanda petik untuk tidak mungkin menikah, tidak bisa menikah. Yang akhirnya yang terjadi adalah dia menutupnya dengan kebohongan, tidak mau jujur dengan kondisi yang ada. Nah, ini bahaya sekali. Salah satu hal yang nilai penting di dalam pernikahan itu adalah kejujuran, ya. Seseorang yang jujur itu punya nilai yang tinggi daripada yang lain, gitu ya. Itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kesetiaan, ya. Kesetiaan. Nilai pernikahan, pilar pernikahan yang keempat yaitu kesetiaan. Dia itu dapat dipercaya secara fisik dan emosional dan tidak membagi hati. Yang dinamakan kesetiaan itu dapat mencapai semua bidang, ya. Maksudnya dipercaya dalam semua bidang. Kata-kata percaya dalam bahasa Ibrani dinamakan batah, yaitu begitu percaya diri sehingga kita tidak ada masalah. Dengan lain kita tidak khawatir ya. Nah, perlunya kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia, yaitu Allah itu tetap setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Menarik sekali ya. Allah itu tetap setia di saat kita tidak setia. Inilah yang perlu kita lakukan juga di dalam kehidupan pernikahan, perlunya kita juga melakukan seperti yang Allah lakukan. Ingatlah di dalam janji pernikahan, aku janji pernikahan setia di dalam sakit, sehat, miskin, kaya, ya kan? Kekurangan, kelimpahan, ya, dalam kondisi apapun sampai maut memisahkan. Kiranya Tuhan yang berkasih karunia dan sebagainya. Nah, ini diharapkan ketika janji pernikahan itu diberikan, diharapkan adanya kesetiaan di antara pasangan suami istri. Perlunya setia sampai akhir.
Selanjutnya belas kasih dan pengampunan, yaitu kelembutan hati dalam menghadapi kegagalan pasangan. Nah, ini menarik sekali ya. Seperti tadi dikatakan, kedua orang berjanji setia. Ternyata bisa jadi yang satu orang tidak setia, gitu ya. Pasti bisa melukai dan mengecewakan pasangan yang di ini ya, disakiti ini. Nah, cara Alkitab menggambarkan belas kasihan itu menariknya, belas kasihan kepada Allah itu dengan membungkuk, seperti membungkuk kepada bawahan. Dalam salah satu dictionary Alkitab yaitu dari Strong gitu ya. Mengatakan yaitu perlunya ada belas kasih dan pengampunan. Dikatakannya perlu punya sikap yang rendah hati. Kalau tadi dikatakan belas kasih, itu menunduk, ada kerendahan hati. Untuk kegagalan pasangannya, ya, menunjukkan seperasaan. Bisa juga menunjukkan seperasaan dengan kelemahan pasangan. Bisa jadi pasangan punya kelemahan, perlunya kita bergabung dengan pasangan untuk sama-sama memikul, memberikan kekuatan, memberikan pengampunan, memberikan kesempatan yang kedua. Kesedihan untuk menjadi peka kembali dan membuka dirinya untuk menerima, memberikan pertobatan kepada pasangan, memberikan pengampunan gitu ya. Perlunya membuka diri. Mungkin bisa pasangan melakukan kesalahan, kegagalan, sekali lagi perlunya ada belas kasih dan pengampunan diberikan. Memang tidak mudah. Kalau kita mengatakan kita kemudian melakukannya bukan satu hal yang punya pergumulan. Tapi ketika kita memberikan belas kasih dan pengampunan itu kepada pasangan, yang menariknya di sini mereka merasa dipercaya sehingga akhirnya pernikahan itu bisa dipulihkan. Ya, selanjutnya yaitu kekudusan. Yang namanya kudus itu yaitu dorongan tanpa henti menjadi menuju kedewasaan dan pertumbuhan karakter. Ini satu hal yang sangat penting sekali ya. Ini kekudusan itu menjadi satu fondasi ketika kita melakukan semuanya. Ada kerinduan di dalam hati untuk benar-benar murni di hadapan Tuhan. Hidup punya pertumbuhan karakter dengan hati yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Itu ya, satu hal yang penting dengan memelihara hidup kita. Memelihara banyak hal. Nah, ini satu hal yang perlu penting di dalam kehidupan setiap kita. Nah, ini bahaya sekali. Dikatakan ada namanya ancaman triangulasi. Nah, triangulasi itu terjadi ketika Anda membawa sebagian dari hati kita keluar dari pernikahan untuk menghindari konflik. Jadi ada konflik di dalam, ya ada konflik di dalam diri. Namun, ya yang terjadi dihindari dan akhirnya terjadi seperti ini. Ya, boleh dikatakan ada gejala kekosongan. Ketika keintiman terasa menakutkan atau menyakitkan, maka kekosongan itu sering diisi dengan kesibukan. Bisa jadi begini. Seseorang itu mengalami kondisi dia tidak bisa menerima kenyataan misalnya pasangan itu selingkuh gitu ya. Itu kan ada konflik di dalam pernikahan. Nah, ketika itu terjadi, yang terjadi adalah dia mengalami kekosongan. Kekosongan dalam dirinya, mengapa? Karena apa ya? Kebutuhan di dalam pernikahan ini tidak terpenuhi. Rasa kasih sayang, rasa aman tidak dialami. Sehingga akhirnya ketika pasang melakukan itu, akhirnya dia melarikan diri, melampiaskan kepada dia lebih baik sibuk. Dia lari kepada pekerjaan, ingin melupakan, ingin menepis kalau dia mengalami konflik di dalam keluarga itu dengan dia. Aku jadi orang yang tidak pernah pulang rumah, dia terus lembur, 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 dan sebagainya. Ada ilusi kedamaian, yaitu menggunakan pihak ketiga misalnya terlalu fokus. Nah ini, fokus pada anak atau gila kerja terasa seperti solusi, padahal itu adalah penghindaran. Nah ini ya, pelampiasan, avoidance ya. Sepertinya damai, biasa, tenang-tenang. Tapi enggak, kadang bisa
itu ya, fokusnya kepada anak-anak gitu ya. Pelariannya kepada anak-anak, tidak mau deket dengan pasangan, ributnya dengan anak-anak, ngurusi anak-anak terus gitu. Nah, dampak fatalnya triangulasi ini mengkhianati kepercayaan dan mencegah pasangan untuk tumbuh melalui panasnya gesekan yang sehat. Ini hati-hati sekali. Jangan sampai ini terjadi. Karena sepertinya ada perlindungan gitu. Jangan sampai ya orang lain tahu, jangan sampai ya masyarakat tahu, dan sampai ya lingkungan tahu, orang di gereja tahu, menutupi semuanya itu padahal di dalamnya banyak konflik yang terjadi. Sehingga ancaman itu bisa berlari ke sana dan ke sini. Nah ini ya, nah ini yang saya katakan tadi itu. Ketika masa-masa ada, bisa jadi orang-orang itu ini ada dikatakan menjaga gerbang dari para penyusup ya. Kadang itu boleh dikatakan orang kadang ada konflik-konflik yang mengatakan gitu ya, yang melanda akhirnya larinya kepada pekerjaan. Jika pekerjaan menjadi pelarian dari perasaan tidak kompeten dalam rumah, solusinya bukan sekedar berhenti bekerja. Perbaiki keteman emosional. Memang kondisi terjadi ketidakcocokan di dalam hubungan suami istri. Yang perlu kita ketahui adalah, ayo diselesaikan dulu, bukan lari kepada hal lain. Konflik dalam pernikahan itu biasa dan wajar terjadi karena memang terdiri dari orang-orang yang berbeda gitu. Dengan berbeda pemikiran, berbeda latar belakang keluarga yang mempengaruhi cara pikir, kemudian tindakan, banyak hal yang terjadi. Itu mempengaruhi seseorang sehingga akhirnya bisa jadi tidak hanya suami istri, orang di dalam kantor pun, di dalam mungkin perkuliahan atau sekolah, itu bisa terjadi konflik, ketidaksepakatan, itu bisa saja terjadi karena memang kondisi manusia berbeda-beda. Nah, ini yang perlu kita tahu dan mengerti. Belajar untuk berani menghadapi, ya. Meninggalkan lain, berani berkata tidak pada hal-hal demi mengatakan ya pada pernikahan ini. Kita perlu tidak lari mencari, hadapi konflik itu yang ada. Kalaupun itu harus terjadi, ya coba. Mungkin kalau kita tidak punya komunitas, mungkin bisa konsultasi, konseling dan sebagainya. Namun lebih baik memang di dalam lingkungan di gereja untuk mempertumbuhkan iman, untuk bisa saling bekerja sama dengan rekan-rekan seiman yang lain. Gitu ya. Jadi bukannya melari ketika konflik itu ada. Berani, iya, saya perlu melakukan itu. Selanjutnya, bisa jadi pelayanan kepada anak-anak. Pernikahan itu adalah permanen, membesarkan anak adalah sementara. Jangan sembunyikan konflik pernikahan di balik kesibukan menjadi orang tua. Nah, ada kalanya terjadi hal ini ya. Konflik itu banyak seperti tadi dikatakannya. Mungkin pasangan berselingkuh, larinya pada anak. Sudah, aku tidak mau, malas untuk membina kembali. Saya mau yang sudah sibuk aja kepada anak-anak. Nanti anak-anak kemana, diajak kemana, terus gitu ya. Coba melakukan kesibukan terus. Yang selanjutnya teman atau hobi. Ya, hobi dan teman ada anugerah untuk pertumbuhan individu. Namun bisa menjadi penyusup ketika digunakan untuk menutupi bagian diri yang disembunyikan dari pasangan. Nah, hati-hati. Ini juga kesenangan hobi, kesenangan itu untuk melewatkan waktu supaya menghilangkan yang namanya ada konflik di dalam pernikahan. Nah, ini hati-hati. Nah, ini ada 6 jenis konflik. Memang tidak semua konflik diciptakan sama. Aturan penyelesaiannya tergantung pada jenis masalahnya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, bisa jadi konflik itu misalnya dari dosa pasangan. Seperti tadi saya mengatakan ya, ada pelanggaran moral seperti perselingkuhan, kemarahan abusif gitu ya. Dan juga abusif ini seperti KDRT, kebohongan dan sebagainya. Nah, ini 6 jenis konflik yang terjadi karena dosa pasangan. Ya. Kemudian ketidakdewasaan, kurangnya disiplin, ketidakmampuan untuk mengelola waktu atau kemampuan. Nah, ini bisa jenis konflik yang lain.
Kemudian perasaan terluka. Tidak ada yang salah aku berdosa, hanya sensitivitas emosional masa lalu yang terpicu. Ya, konflik mungkin karena perasaan terluka, mungkin mengalami masa lalu yang tidak baik gitu, yang traumatis. Selanjutnya, jenis konflik yang lain yaitu keinginan bertentangan. Perbedaan preferensi murni. Misalnya, yang satu ya ini ditunjukkan liburan di gunung, yang satu minta di pantai. Keinginan yang bertentangan. Nah, itu bisa menimbulkan konflik. Yang lainnya apa? Keinginan satu orang lawan kebutuhan pernikahan. Nah, ego individu yang berbenturan dengan kelangsungan hubungan. Yang penting aku, keputusanku. Aku ya pokoknya yang terjadi adalah kesenangan yang apa yang aku ingini bukan orang lain ini. Masalah tersembunyi. Nah, konflik permukaan yang menutup trauma atau luka yang belum terselesaikan. Nah, ini bisa ya. Konflik itu terus dibawa karena ada masalah tersembunyi di dalamnya. Mungkin ada masalah ketertekanan gitu. Misalnya dengan masa lalu, mungkin dari pendidikan, latar belakang keluarga. Banyak hal ya. Ini 6. Nah, satu hal yang kita perlu melihat bahwa kita perlu punya perekat struktur, yaitu belas kasih dan pengampun. Sekali lagi, konflik itu bisa terjadi karena hal itu hal yang penting. Bahwa pasangan kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang pasti akan mengecewakan kita. Nah, perlunya kita sekali lagi merendahkan diri pada kemalahan. Yaitu belas kasih berarti kita rela membungkuk dan membalut luka. Bukan berdiri tegak untuk menghakimi. Ya, sekali lagi, kita semua tidak ada yang sempurna. Bahkan Allah sendiri tahu dia mau mati buat kita karena kita tidak sempurna, kita penuh dengan dosa. Bahkan ketika kita menerima keselamatan pun ada kalanya bukan menjadi jaminan ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, menjadi anaknya Tuhan berarti kita tidak pernah melakukan dosa. Tidak mungkin. Karena pada dasarnya kita ini adalah manusia yang berdosa. Untuk hal itu kita perlu belajar. Kalau kita menyadari diri kita juga sering melakukan kesalahan, kita juga perlu melihat pasangan kita juga punya kelemahan. Ya, perlu kita memberikan belas kasih. Seperti Allah berbelas kasih buat kita. Mau menerima kita, sebenarnya kita tidak layak. Tetapi dia mau terima kita dengan kondisi keberadaan yang ada. Belas kasih yang sudah kita terima dari Allah. Pengampunan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dia tidak lagi melihat kita sebagai orang yang patut untuk dimurkai, tetapi mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Belas kasih dan pengampunan yang telah kita terima dari Allah itu yang perlu kita salur. Perlunya kita belajar untuk rela membungkuk. Bukan istilahnya bersedia untuk dijadikan orang rendah. Bukan. Tapi lebih kepada menerima pasangan dengan keberadaannya dia. Ya. Kekerasan hati adalah pembunuh utama. Sekali lagi perlu adanya belas kasih, menunduk, rendah hati. Bukan dengan yang keras, ya, keras hati, karena hati-hati. Itu menjadi pembunuh utama di dalam relasi suami istri dan bahkan bisa menimbulkan perceraian, ya. Karena kekerasan hati, menolak untuk mengampuni. Nah, memang tidak mudah. Bisa jadi pasangan melakukan kesalahan dosa sepertinya tidak terampuni. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, mengampuni kita. Orang yang tidak layak untuk menerima semua. Selanjutnya, kesediaan menjadi rentan kembali. Maksudnya apa? Pengampunan yang sejati itu menuntut keberanian untuk membuka kembali gerbang hati kita setelah pasangan menunjukkan perubahan. Kalau kita tahu bahwa mungkin pasangan melakukan kesalahan, sekali lagi, bukannya kita menutup rapat, ya, menutup rapat, tetapi justru merangkul, menerima kembali. Memang kondisi sangat rentan sekali. Hubungan suami istri itu rentan, rentan apa? Dilukai kembali, disakiti kembali. Tapi sekali lagi, buka kembali gerbang kasih kita, hati kita untuk
boleh memberikan kesempatan kedua kepada pasangan kita. Memang satu hal yang tidak mudah sekali lagi. Tapi biarlah ini menjadi satu pengingat buat setiap kita. Untuk kita itu melihat diri kita. Allah melihat diri kita juga perlu melakukan di dalam hidup. Nah, biarlah ini jadi kesaksian buat kita, satu buku yang menarik sekali lagi, ya, batas-batas pernikahan, ya. Memang banyak hal yang belum saya ungkapkan, tapi setidaknya saya berikan ini menjadi satu ringkasan sama yang boleh memperkuat kita di dalam pernikahan. Biarlah ini boleh menjadi berkat ya buat setiap kita. Maaf ini tadi ada gangguan. Nah, ini yang satu hal yang penting ini sebagai penutup. Ada cetak biru pernikahan yang sehat ya. Dari mengontrol pasangan karena kita memang tidak bisa merubah pasangan kita. Kita tidak bisa memaksakan pasangan sama seperti diri kita. Kalau kita melakukan hal itu sama dengan kita melanggar batas yang kita miliki, tapi menuju membangun kesatuan yang bebas dan terlindungi. Nah, seperti garis ya, ada kendali diri ya kita di dalamnya gitu ya. Ada kendali diri sehingga penyusupnya nggak bisa masuk gitu ya. Seperti penyerang-penyerang nggak bisa masuk karena kita punya benteng. Sekali lagi, membangun kesatuan itu satu hal. Karena kesatuan itu adalah eh, hal yang penting di dalam pernikahan. Kita lihat di dalam Matius ya, Kejadian pasal 2 ayat 18 mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Bahwa di dalam Markus 10 mengatakan seorang sama dengan Kejadian ya, dikatakan bahwa kesatuan itu kesatuan daging, yaitu setelah seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Nah, di dalam Markus 10 ada tambahan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Kesatuan itulah yang perlu kita perjuangkan. Kesatuan itu dari dua menjadi satu. Kesatuan di dalam apa? Ketika seseorang menjadi satu, satu di dalam apa? Tetap sekali lagi kita punya kebebasan. Bukan kita mengontrol, tapi perlunya membangun kesatuan yang bebas. Ada pilihan-pilihan diberikan kepada kita. Hargai pasangan itu ketika dia memilih pilihan A. Saya yakin percaya pasangan itu mengerti kok pilihannya itu dan konsekuensinya apa tahu gitu ya. Nah, untuk hal itu jangan kontrol terus. Berusaha untuk mengendalikan diri, bukan mengendalikan pasangan. Membangun kesatuan yang bebas dan terlindungi. Ingat, sebuah pernikahan yang sehat itu tidak terjadi secara kebetulan. Ia dibangun di atas apa batasan yang jelas ya. Dikatakan di sini yaitu mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita ya. Ada kebebasan penuh yaitu menghormati otonomi pasangan dan cinta agape. Menarik sekali ya, yaitu menginginkan yang terbaik bagi kita relasi itu ya. Nah, beginilah maaf, bangunlah batasan kita hari ini. Dan saksikan cinta akan tumbuh di tanah yang subur. Sekali lagi ya, saya banyak terberkati. Inilah yang perlu kita perlu mengutamakan, membangun kesatuan ini di dalam pernikahan. Satu pernikahan ini nggak mudah. Bukan kebetulan ada proses untuk menjadi suatu pernikahan yang sehat. Untuk itu perlu dibangun, ada batasan yang jelas. Seseorang yang melakukan KDRT kepada pasangannya, dia sudah melanggar batasan pasangan. Seseorang yang mengeksploitasi pasangannya, istilahnya istri suruh bekerja terus untuk menghidupi mungkin pasangan yang tidak mau bekerja, itu sudah melanggar batasan. Terkadang seseorang itu tidak bisa berdiri, tidak bisa bertingkah laku seperti yang dia ingini. Karena apa? Sekali ada kendali, ada pasangan yang mengendalikan. Berikan kebebasan, berikan pilihan. Saya ingin percaya justru semakin dikungkung, pernikahan jadi nggak sehat. Pinginnya kita sehat, makanya saya
mengendalikan. Sebaliknya, ketika kita berikan kebebasan yang bertanggung jawab tentunya, saya yakin percaya pernikahan yang sehat akan terjadi. Berikan kebebasan penuh, batasan yang jelas, cinta agape, walaupun pasangan melakukan kegagalan, terima kembali. Mari kita pasangan yang tidak sempurna, justru kita bergandeng tangan, bukan untuk melemahkan, tetap bergandeng tangan bekerja sama. Ini ada sila tadi yang hilang, kita itu menjadi sinergi, ya, sinergi, perlunya sinergi. Nah, ini sinergi yang menarik, ada sinergi dan kelengkapan yang terjadi. Sinergi itu menghargai apa yang menjadi kelemahan, apa yang jadi kekurangan, gitu ya. Satu hal yang penting, ya, menghargai apa ya. Kiranya ini boleh jadi berkat buat setiap kita, untuk kita boleh benar-benar menerapkan apa yang menjadi batas dalam pernikahan. Ya, oke, terima kasih untuk semuanya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan gitu ya. Mungkin ada yang mau memberikan tambahan, silahkan. Terima Ya, kasih untuk waktunya buat mendengarkan kami. ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Sangat berarti kehadiran Bapak Ibu untuk pelayanan ini, ya, untuk pelayanan kabel. Sedikit mengenalkan pelayanan kabel. Kami berdiri di tahun 2022 sampai bulan Juni sampai sekarang. Materi-materi kami itu berkaitan dengan marriage and family, ya, dan pengembangan diri. Hmm, Kami setiap minggu satu kali kami membagikan satu buku begitu ya. Jadi materi itu ada di YouTube. Bapak Ibu yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut bisa tulis saja di Daniel Irot begitu.